Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat beraktivitas kembali di pembelajaran daring PJOK untuk kelas 9. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Pak Anas akan menjelaskan permainan bulu tangkis. Sebelum saya menjelaskan, ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Adinul Islam. Oke anak-anak, saya akan menjelaskan untuk materi hari ini, yaitu permainan bulu tangkis. Oke, next. Permainan bulu tangkis merupakan olahraga kebanggaan nasional kita. Hanya olahraga ini satu-satunya yang pernah mendapatkan medali emas pada kejuaraan Olimpiade. Permainan bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga yang dimainkan dengan cara memukul shuttlecock atau cock yang terbuat dari bulu. Inti permainan bulu tangkis adalah memasukkan bola atau shuttlecock ke lapangan lawan melalui net setinggi 1,55 meter dari lantai. Jaring ini membatasi kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan dalam permainan. Gerak spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari A. Pukulan servis, B. Pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Gerak spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Jadi ada beberapa gerakan spesifik, yakni pukulan servis, ya tentu kalian udah tahu. Pukulan lob juga pukulan dari atas. Pukulan drop shot itu adalah pukulan yang menukik tapi sedikit tidak terlalu tajam, dalam arti tidak menggunakan power terlalu besar, hanya penempatan bola. Yang keempat adalah pukulan smash, itu menggunakan kekuatan penuh dan itu juga menguras banyak tenaga. Pukulan drive itu pukulan cepat, ya, pukulan di depan net biasanya dilakukan seperti itu. Next. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah untuk bulu tangkis sendiri adalah kombinasi, gerakan kombinasi dalam permainan bulu tangkis. Yang A adalah kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Ya, dilihat di gambar, ya. Berikut ini kamu akan mempelajari tentang gerakan pukulan kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net dalam permainan bulu tangkis sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri saling berhadapan. Yang kedua, kemudian lakukan pukulan forehand dan backhand. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan sambil bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan bila dilakukan dalam formasi berbanjar. Yang telah melakukan gerak memukul bergerak berpindah tempat, ya, berpindah tempat ke belakang kalau sudah melakukan gerakan tanpa net, ya. Oke, next, lanjut. Oke, yang kedua adalah kombinasi pukulan forehand dan backhand melewati net, ya, dengan menggunakan net secara berpasangan, yaitu berdiri berhadapan, saling berhadapan. Yang dilakukan adalah memukul dengan teknik forehand dan dikembalikan menggunakan backhand oleh temanmu, ya. Sama-sama dilakukan secara berurutan, tidak fungsinya adalah melatih otot tangan kita agar terbiasa untuk melakukan pukulan forehand maupun backhand, ya. Sedini mungkin kalau kita melakukan dengan continue, dalam arti terus-terusan, insya Allah ya kita akan menyesuaikan pukulan itu, ya. Beda lagi kalau kita jarang latihan, kita langsung bulu tangkis, ada rasa-rasa nyeri ketika selesai bermain, itu pasti ada. Jadi kalau ingin mengasah kemampuan kalian harus continue, harus terus menerus seperti itu. Next, lanjut. Oke, kombinasi gerakan servis panjang, ya, forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilanjutkan menggunakan net dilakukan berpasangan atau formasi berbanjar. Ya, hampir sama kita lakukan, yaitu servis panjang. Servis panjang itu ya gimana? Servis yang dilakukan ke atas di belakang garis mau keluar.
out atau garis kotak yang belakang ya, garis luar belakang ya, bukan yang tidak ada garisnya tapi yang masih ada garisnya, yaitu dinamakan servis panjang ya. Oke, next, lanjut. D. Kombinasi gerak servis pendek forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilanjutkan menggunakan net. Berikut ini kamu akan mempelajari tentang gerakan servis pendek forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilanjutkan menggunakan dilakukan berpasangan atau formasi berpanjang dalam permainan bulu tangkis. Aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri di belakang dekat garis servis pendek dengan posisi melangkah ya, kaki di depan ya, kaki salah satu kaki kiri ataupun kanan berada di depan. Kemudian ayunkan raket dalam lembut dari belakang ke arah bola yang dijatuhkan dari atas servis pendek hingga bola jatuh dekat di belakang garis servis lawan. Itu yang servis panjang, yang servis pendek itu di depan ya, di depan net, dalam arti di garisnya. Selanjutnya bergerak ke kiri dan ke kanan bila dilakukan dalam formasi berpanjang yang telah melakukan servis bergerak berpindah tempat. Jadi seperti itu. Oke, next, lanjut. Yang terakhir adalah kombinasi gerakan pukulan backhand tanpa net. Dilanjutkan menggunakan net secara berpasangan atau kelompok. Pada pembelajaran ini maka keterampilan gerak yang akan kamu pelajari hari ini adalah gerakan pemukulan backhand tanpa net. Dilanjutkan menggunakan net secara berpasangan atau kelompok. Permainan bulu tangkis sebagai berikut ya, dilihat pada gambar ya, seperti ini secara berpasangan ya, melakukan yaitu kegiatan backhand tanpa net dulu. Permainan ini apabila dilakukan secara kontinu juga ya, insya Allah ya mudah dilakukan. Oke, next, lanjut. Untuk materi bulu tangkis untuk di kelas 9 ya, semuanya itu kombinasi dari kelas 7, 8 dan 9. Kelas 7 adalah gerak spesifik, yang kelas 8 adalah variasi, yang kelas 9 adalah kombinasi. Jadi materi yang saya berikan ini kebanyakan adalah kombinasi semuanya, karena dari dasar kelas 7 dan 8 kalian sudah menguasai secara betul. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Pembelajaran permainan dimodifikasi, yaitu bermain dengan 3 lawan 3. Maksudnya gimana bermain 3 lawan 3? Kalian modifikasi, saya modifikasi di sini ya. Kalian lawan 3 lawan 3 menggunakan permainan modifikasi dan peraturannya bisa dikondisikan ketika bermain. Jadi tidak sepenuhnya peraturannya harus sama dengan yang ada di teknis permainan bulu tangkis ya. Kalau 3 lawan 3 itu tidak ada di permainan bulu tangkis. Adanya tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda campuran, habis itu ganda perempuan ya, tunggal putri ya, seperti itu. Tidak ada 3 lawan 3. Ini modifikasi saja. Biar permainan itu ada variatifnya ketika pembelajaran. Yang kedua adalah bermain dengan 3 lawan 2 menggunakan permainan modifikasi sama halnya, dan peraturan bisa dikondisikan ketika bermain ya, seperti itu. Jadi dalam permainan bulu tangkis untuk materi kelas 9 ini banyak menggunakan kombinasi secara secara variatif lah, biar kalian itu tidak monoton ketika kelas 7 ya seperti ini, 8 seperti ini, kelas 9 ada kombinasinya. Jadi seperti itu. Oke, next. Oke, sekian pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan tugas kalian hari ini adalah setelah kalian melihat video pembelajaran ini, silakan kalian rangkum materi hari ini dan silakan kalian kirim rangkuman kalian di aplikasi pembelajaran. Oke, paham ya anak-anak? Saya harapkan semuanya mengumpulkan tugas dari saya. Tolong diingat-ingat, kalau tugas tidak dikerjakan maka tanggungan itu makin banyak. Jadi seperti itu. Dan akhirnya saya akhiri, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.